kita tidak akan pernah merasa tersakiti kalau itu sama-sama dihargai. Jadi, Om Swastiastu. Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Leni dari Bali. Om Swastiastu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu, dan apapun yang kita rencanakan nanti semua bisa tercapai. Kegiatan hari ini berjalan lancar, astungkare, kita semua diberi kebahagiaan. Nah, tema pembicaraan saya hari ini yaitu tentang empat hal yang bisa menyakiti perasaan istri. Jadi buat para suami cocok untuk didengarkan ini ya, jangan sampai melakukan ini kepada istrinya kalau ingin istrinya bahagia atau rumah tangganya tetap utuh. Jadi kadang ada beberapa istri, meskipun dia sudah bosan atau dia merasa tidak dihargai, dia tetap mempertahankan rumah tangga meskipun sudah tidak ada rasa sama suaminya. Jadi dia tetap mempertahankan rumah tangganya supaya anak-anaknya tetap terurus dengan baik. Nah, ini 4 hal yang tidak disukai oleh para istri, yaitu hal yang pertama yaitu suami yang suka bohong. Jadi istri itu paling tidak menyukai kalau suaminya itu misalnya berbohong dalam hal apapun, misalnya contohnya dalam hal penghasilan. Jadi misalnya penghasilan istrinya itu maksudnya misalnya penghasilan suaminya itu 4 juta, jadi ngaku ke istrinya dapat penghasilan cuma 3 juta kayak gitu. Jadi kadang ada aja sesuatu yang dibohong-bohongi oleh suami. Jadi suaminya ngaku keluar ke mana gitu, ngaku kerja, tapi tahu-taunya main judi. Jadi kebohongan itu sangat tidak disukai oleh para istri. Jadi jangan sampai sang istri merasa bosan terus dibohongi secara terus-menerus, karena kesabaran seorang istri pun ada batasnya. Jadi buat para suami jangan sampai pernah melakukan hal membohongi seorang istri. Kadang feelingnya istri itu kuat loh. Jadi kadang dia misalnya suami bilang A, tapi kadang istri itu dalam hatinya itu ada feelingnya itu bisa nggak percaya apa yang diomongkan suami, tapi istri itu selalu diam sampai dia menemukan bukti-bukti yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi kalau feelingnya udah main itu, istri akan mencari tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah, yang kedua itu istri itu tidak suka suami yang terlalu perhitungan. Misalnya perhitungan dalam hal keuangan misalnya dikasih uang berapa sama suami, saya kasih uang 2 juta atau 3 juta, 4 juta setiap bulan. Jadi ketika uang itu habis atau sisanya lagi sedikit, suami nanya, uangnya itu buat apa aja? Kok dikasih uang segini sudah habis? Itu pertanyaan yang merupakan yang menyakitkan buat istri, karena istri itu kadang sebenarnya istri itu ngatur keuangannya pun itu sudah sangat ngirit untuk ininya. Jadi istri itu pasti punya planning ke depannya biar nggak dikasih uang 4 juta habis 4 juta kayak gitu. Jadi dalam pikiran istri pun sudah mengatur bagaimana caranya sehemat mungkin. Tapi kalau memang sudah habis, kita bisa apa? Karena kebutuhan kan semakin hari semakin mahal. Jadi karena suami itu nggak merasakan gimana rasanya belanja ke pasar uang 100.000 tuh nggak dapat apa-apa gitu. Nah, jadi itu pertanyaan itu sangat menyakitkan bagi sang istri. Kalau kita ditanya seperti itu, kita jadi merasa tidak dipercaya. Kita kayak menghambur-hamburkan uang suami, padahal kita sebagai istri nggak ada tuh berpikir untuk melakukan hal itu. Malah kita sebagai istri itu kita berpikir bagaimana caranya kita bisa hemat, bagaimana kita bisa menyisihkan penghasilan itu sebagai tabungan. Kita juga berpikir seperti itu. Jadi kalaupun memang
untuk makan, kebutuhan makan sudah tercukupi, jadi kita sebagai istri pun berpikir untuk nabung gimana nanti masa depan anak-anak, kedepannya pasti peluang semakin banyak. Jadi nggak ada istilah istri yang menghambur-hamburkan uang suami, jadi membuat hal-hal yang atau uangnya kemana-mana gitu, seperti yang ditanyakan suami, karena kayak kita nggak dikasih kepercayaan tuh sama istri. Nah, yang ketiga itu suami yang tidak pernah menghargai apa yang dilakukan istri. Misalnya suami, memang si istri itu kadang beberapa ada yang jadi wanita karir dan beberapa itu ada yang menjadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga pun itu sebenarnya hal yang sangat capek. Itu kerjanya bisa hampir 18 jam, tapi kita tidak kelihatan karena kita tidak menghasilkan uang. Jadi kadang kita begitu kita di rumah kan dari pagi, dari baru bangun itu kita udah masak, udah ngantar anak sekolah, nyampe rumah lagi bersih-bersih, mengatur jemput anak sekolah. Sebenarnya itu pun melelahkan, tapi kita sebagai istri itu ikhlas kok melakukan itu. Asal kita juga dihargai kalau kita itu juga capek. Jadi begitu, kadang meskipun suami kadang pas pulang kerja itu nanya, kamu tuh ngaku capek, padahal kamu cuma di rumah aja. Padahal kamu tuh cuma diam tiduran di rumah ngurus anak. Sebenarnya itu pun capek. Kita sebagai istri pun itu sebenarnya capek, tapi kita ikhlas melakukan itu asal kita dihargai. Kita nggak akan pernah kita tidak akan pernah merasa tersakiti kalau itu sama-sama dihargai. Sebenarnya siapa sih yang mau jadi ibu rumah tangga gitu? Kalau ada yang bagusnya kan lebih baik kita jadi wanita karir. Tapi kalau kita jadi wanita karir yang kita bekerja itu anak-anak nggak terurus dengan baik. Kadang kita ke tempat kerja kita kepikiran anak itu gimana, belum lagi anak itu sakit, kita kerja kita nggak dapat libur, apa nggak stres tuh pikiran, kita memikirkan anak. Nah, yang keempat itu suami yang lebih yang keempat itu sesuatu yang paling menyakitkan kepada bagi seorang istri itu adalah seorang suami yang lebih percaya omongan orang lain dibandingkan omongan suami istrinya sendiri. Jadi kadang memang ada sih beberapa orang, baik itu tetangga atau keluarga, yang tidak menyukai kedatangan istrinya, itu dia pasti akan mengumpur-ngumpuri sang suami, dibilang istrinya cuma tiduran lah di rumah, dibilang istrinya cuma santai-santai lah di rumah, dibilang istrinya nggak ini itulah di rumah. Jadi tolong kalau mau rumah tangganya itu damai, nggak ribut sama istri, tolong itu dihargai. Jadi kalau mendengar sesuatu yang omongan-omongan tetangga yang menjelek-jelekkan istrimu, tolong jangan dipercaya. Jadi itu juga hal yang menyakitkan sebagai seorang istri. Jadi omongan kita itu tidak dipercayai suami, sedangkan kita itu sebagai istri datang ke rumah suami itu hanya membawa diri. Kita sudah menyerahkan diri untuk datang ke rumah suami. Kita menyesuaikan diri dengan keluarga suami itu nggak gampang. Jadi kita pun akan berusaha menjadi orang baik. Tapi kalau niat orang yang tidak suka sama kita itu banyak versinya loh. Meskipun kita baik, kalau dia nggak suka tetap aja dia tuh menilai kita jelek. Jadi disitulah kadang keutuhan rumah tangga itu diuji. Kadang ada hal-hal yang seperti saya sebutkan di atas itu yang menyebabkan seorang istri itu merasa disakiti oleh suaminya. Jadi sebagai seorang suami itu harus benar-benar menghargai seorang istri. Kalaupun seorang istri itu salah, lebih baik diajarkan atau diarahkan gimana baiknya. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Kita harus dikasih tahu dengan secara baik-baik, jangan asal memarahi. Kalau ada omongan yang miring tentang istri, jadi lebih baik tanyakan dulu, kamu benar nggak begini, kamu benar nggak begitu, kamu salah loh begini. Jadi lebih baik kita sebagai seorang istri itu diajak bicara secara baik-baik seperti itu, supaya tidak karena ketika rumah tangga itu hancur akan ada
bukan hanya perasaan kita dan istri yang hancur, ada juga perasaan anak-anak yang akan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi tolong dipikirkan baik-baik buat para suami ya, agar tidak sampai menyakiti perasaan istrinya. Baik, cuma itu yang saya sarankan untuk para suami. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Santi.